Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Treat the worst of times just like a test. Kini, Rokan dalam perjalanan menuju kota Trinsik. Begitu Rokan hampir sampai di kota Trinsik, 3 orang muncul menghadang Rokan. Mereka adalah player killer atau PK. Player yang merampok, melukai, membunuh player lain untuk mendapatkan item yang dijatuhkan korbannya. Cirinya, mereka memiliki mata yang berwarna merah, yang membuktikan mereka sudah pernah membunuh player lain. Sederhananya, PK ini mirip-mirip kayak begal. Sedikit penjelasan, ketika player terbunuh, ada kemungkinan mereka akan menjatuhkan item atau equipment yang mereka pakai. Dan jika player terbunuh di tengah jalan, mereka akan respawn di kota sebelumnya. Berarti jika Rokan mati di sini, dia harus berjalan kaki lagi seperti sebelumnya. Lanjut. 3 orang ini bermaksud membegal Rokan. Tapi Rokan justru balik berkata pada mereka, "Oi, bocah. Aku akan memberikan kalian satu kesempatan. Tinggalkan equipment kalian dan pergi dari hadapanku," kata Rokan. Ketiga orang ini menghiraukan peringatan Rokan. Dalam situasi ini mereka bertiga sangat yakin bisa menang melawan Rokan. 3 lawan 1. "Semuanya habisi bajingan itu," perintah pemimpin mereka. Salah satu dari mereka maju lebih dulu dan melempar kapak ke arah Rokan. Kapak itu berhasil dihindari. Rokan kemudian mendekat dan bermaksud menyerang si botak. Ting! Anggota lainnya datang melindungi rekannya dengan skill Reflect Shield yang memantulkan kembali serangan yang diterima. Karena skill itu, Rokan terhempas ke belakang karena menerima damage dari serangannya sendiri. Si botak langsung melompat ke udara dan mengaktifkan skill Strike dan menyerang Rokan. Boom! Rokan berhasil menghindar, tapi tidak berhenti di situ. Anggota lainnya tidak memberi Rokan waktu untuk beristirahat. Dari kejauhan, dia menembakkan skill Arrow Rain dan menghujani Rokan dengan ratusan anak panah. Bush, bush, bush. Hahaha. Apa sekarang kau menyadari perbedaan kekuatan antara kau dan kami? Jadi serahkan saja equipmentmu tanpa perlawanan, kata seseorang dari mereka. Dari pertarungan barusan, Rokan menyadari musuh yang dia hadapi adalah satu orang berserker yang memiliki job class sama seperti Rokan, berserker. Yang kedua adalah Guardian Knight yang menggunakan pedang dan perisai sebagai senjata. Dan yang ketiga, seorang archer yang menyerang dari jarak jauh. Mereka bertiga bisa menutupi kekurangan masing-masing, yang membuktikan mereka bertiga sudah terbiasa bertarung dalam kelompok. Melihat situasi saat ini, Rokan tahu yang harus dia lakukan adalah memisahkan mereka, merusak formasinya, dan menghabisi mereka satu persatu. Rokan lalu mengganti kapaknya, Tomahawk X, yang dilemparkan ke arah si botak. Guardian Knight coba memblok serangan itu,
seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tapi bak! Dia tidak bisa menahan laju kapak itu dan ikut terpental ke belakang. Ah, sial! Jangan pikirkan aku. Cepat serang dia, teriak Guardian Knight. Dengan formasi yang sudah berantakan, si botak tanpa perlindungan maju seorang diri menyerang Rokan. Ya, zup. Rokan menghindari tebasan itu. Dengan cepat, dia mengganti kapaknya ke mode jarak dekat, memberi sedikit serangan kecil dan menghabisi orang itu dengan satu tebasan. Tras! Dari kejauhan, Archer coba menyerang Rokan, tapi serangannya justru ditahan dengan tangan kosong. Dia kembali menyerang dengan 3 anak panah sekaligus, tapi itu sudah terlambat baginya karena Rokan berhasil mendekat dengan skill dash dan menyerang dengan skill strike. Buak! Archer berhasil menghindari serangan itu. Karena senjata panah tidak diuntungkan dalam pertarungan jarak dekat, dia kemudian mengganti senjatanya menjadi dagger. Setiap serangannya bisa dihindari Rokan, hingga akhirnya Rokan berhasil menahan pergerakannya dan menebas sebelah tangan Archer. Trash! Wah! Teriak Archer yang menahan sakitnya. Saat temannya terbaring kesakitan, Guardian Knight mendekati Rokan dan menyerang dengan perisai shield attack. Mati kau bajingan! Boom! Tidak disangka Rokan bisa menahan serangan itu hanya dengan tangan kosong. Hahaha. Apa kau pikir serangan lemah seperti itu bisa melukaiku? Kata Rokan. Guardian Knight juga dihabisi dengan satu serangan. Bak! Si Archer yang masih hidup coba melarikan diri. Rokan tidak mengejarnya, tapi justru melempar batu besar yang akhirnya menimpa tubuh si Archer. Wah! Boom! Strike. Hahaha. Dibanding membunuh monster, membunuh sesama player terasa lebih nikmat, teriak Rokan. Berkat itu, Rokan berhasil naik level dan mendapatkan item baru yang dijatuhkan 3 orang tadi. Walau membunuh player lain, di sini Rokan tidak mendapat penalti atau hukuman karena sistem menganggapnya sebagai pembelaan diri. Rokan lalu meminta 1 orang player yang bersembunyi di balik pohon untuk keluar. Sejak awal, Rokan sudah menyadari kehadiran orang keempat ini. Rokan hanya sengaja mendiamkannya. Dia ini adalah teman dari 3 orang tadi. Dia tidak berani maju karena melihat 3 anggota timnya dihabisi dengan cara yang brutal. Rokan memberi kesempatan orang itu untuk kabur karena dia tidak tertarik menghabisi orang yang lemah gitu. Tapi bodohnya orang ini justru menggunakan skill detect pada Rokan. Skill detect membuat penggunanya bisa melihat nama dan level musuhnya. Ini adalah skill yang sama yang dulu digunakan Baikal. Kalau kalian ingat mungkin di video part 3 ya kalau nggak salah. Kekurangan skill ini adalah penggunanya akan dianggap melakukan serangan dan targetnya mendapat izin untuk membela diri. Karena membuat Rokan kesal, dia juga ikut dihajar oleh Rokan. Kabum! Keempat orang itu menjatuhkan item yang lumayan bagus untuk Rokan. Mungkin nanti dijual juga ya. Singkat cerita, sampailah Rokan di kota Trinsik.
Dia langsung menuju menara guild penyihir. Di lantai 1, Rokan membeli beberapa item. Salah satunya adalah Rune Book. Saat digunakan, item ini akan otomatis menteleportasi penggunanya ke lokasi yang tertulis di dalam buku. Contohnya saat player dibegal, dia bisa menggunakan item ini untuk kabur. Masalahnya, player harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli item ini. Harganya mahal. Setelah urusannya selesai, Rokan lanjut ke lantai atas, mengantarkan ramuan yang dibuat ketua guild penyihir, Steroyan. Setelah menerima ramuan itu, Materian meminta Rokan mencarikannya beberapa bahan. Materian ini terkenal sebagai NPC yang menyiksa player dengan banyak meminta bahan yang tidak ada hubungannya dengan quest utama. Tapi karena Rokan sudah tahu semua bahan yang akan dia minta, Rokan pergi ke pasar membeli semuanya dan membawanya pada Materian. Bahkan dengan semua item yang dibawa Rokan, itu baru quest sampingan. Materian memuji Rokan dan memberikannya quest utama. Ini baru masuk quest utamanya. Banyak sekali lah perintahnya si Materian ini. Quest utamanya adalah Rokan diminta membawakan darah dan jantung Lizardman pada Materian. Lizardman adalah monster kuat yang tinggal di dalam hutan. Mustahil bagi Rokan menang melawan Lizardman dengan levelnya saat ini. Sebelum menjalankan quest ini, Rokan harus meningkatkan statnya lagi. Rokan lalu pergi ke pusat kota Trinsik. Di sana ada sebuah monumen patung pahlawan. Di bawah patung itu ada sebuah angka yang terlihat seperti coretan biasa. Tapi sebenarnya itu adalah kode yang menunjukkan lokasi harta peninggalan sang pahlawan. Rokan yang sudah tahu mengenai rahasia ini segera mencari lokasi tersebut. Sampailah Rokan di sebuah gang dan menemukan dungeon rahasia yang tersembunyi di balik dinding. Zup. Anda menemukan dungeon rahasia. Pemberitahuan sistem. Dungeon ini menyimpan harta peninggalan sang pahlawan. Namun untuk mendapatkannya, player harus melewati 3 tahap tes ujian. Tes pertama adalah ujian tekad atau kekuatan. Rokan harus menaiki tangga sambil menahan batu besar yang dijatuhkan ke arahnya. Tidak seperti kedengarannya, tes ini bahkan membuat Rokan harus menggunakan skillnya untuk menahan batu-batu yang dijatuhkan ke arahnya. Tes kedua adalah ujian kebijaksanaan, melewati lorong yang penuh jebakan. Rokan harus memilih dengan bijak lantai yang akan dia lewati. Jika salah memilih, itu akan mengaktifkan jebakan yang tersembunyi. Rokan tidak suka berpikir, jadi dia memilih menerobos masuk dengan kecepatannya. Rokan langsung mengaktifkan skill Berserk dan mengkombinasikannya dengan skill Dash. Dengan cepat, Rokan berlari melewati lorong. Meskipun dengan kecepatan itu, jebakan masih bisa mengenai Rokan. Terpaksa Rokan mengeluarkan senjatanya untuk menahan laju anak panah yang datang ke arahnya. Kini, Rokan juga berhasil melewati tes kedua dengan susah payah. Hanya tersisa 1 ujian lagi. Ujian terakhir adalah menahan godaan. Player akan diuji dengan godaan yang berat, entah itu wanita yang cantik atau harta yang melimpah. Di sini, Rokan sempat sedikit penasaran godaan apa yang akan ditunjukkan padanya. Tapi, begitu Rokan memasuki pintu, sebuah titel miliknya otomatis aktif. Unflinching Resolve, menghapus semua efek tekanan mental pada penggunanya. Rokan sedikit kecewa karena tidak bisa merasakan godaan dari ujian ketiga.
Sesampainya Rokan di ujung ruangan, dia melihat sebuah topeng atau helm milik sang legenda, Lion King Headpiece. Nama itemnya ya, nama topeng ini. Hanya dengan menggunakan topeng akan menambahkan kekuatan dan meningkatkan defense Rokan berkali-kali lipat. Dan dikatakan jika player bisa melengkapi semua equipment dari sang legenda, sarung tangan, armor, sepatu, dan lain-lain, player yang menggunakan equipment ini dengan lengkap akan mendapatkan kekuatan yang overpower. Setelah berhasil mendapatkan hadiah dungeonnya, Rokan diteleportasi kembali ke pusat kota, dan patung sang legenda otomatis hancur, yang menandakan seseorang sudah berhasil mendapatkan warisan peninggalannya. Rokan lanjut mencari quest yang bisa dia selesaikan untuk menaikkan level. 3 hari berlalu, Rokan telah berhasil naik level dan mendapatkan item baru dari quest yang telah dia selesaikan. Tier Emerald Necklace, item yang meningkatkan efek pemulihan stamina sebanyak 50% dan peningkatan health point sebanyak 20%. Di hari yang sama, The Lord mendapatkan update pertamanya. Kini player dapat membuat sebuah guild dan membeli sebuah rumah yang dapat dijadikan sebagai markas guild nantinya. Dan juga ada beberapa update lainnya. 4 orang yang menyerang Rokan saat perjalanan memang saling bekerja sama satu sama lain. Tapi saat itu mereka belum membentuk sebuah guild. Cuman bekerja sama gitulah. Oh ya, ini harus bisa kita bedakan juga ya antara guild job class dan guild penyihir. Guild job class sifatnya umum, siapapun bisa masuk untuk kepentingan quest. Contohnya guild penyihir yang sering kita bahas kemarin. Karena ini adalah guild penyihir, maka itu adalah tempat bagi para player yang memiliki job class penyihir berkumpul di sana. Itu adalah sarang mereka, sarang penyihir gitu. Tapi player lain juga bisa masuk ke sana untuk kepentingan quest. Nah, selain guild penyihir, ada juga guild lain, cuman belum terlalu dibahas. Seperti guild berserker yang dimasuki Rokan, dan guild archer, guild assassin, guild guardian knight, dan lain-lain. Dan guild job class ini dibuat oleh sistem dan dijalankan sepenuhnya oleh NPC. Kita lihat Steroyan NPC. Perempuan yang melayani Rokan di lantai 1 juga NPC. Jadi ini bukan guild player lah gitu. Nah, sedangkan update baru ini memungkinkan player untuk membuat guildnya sendiri dan bebas menentukan anggota siapa saja yang boleh bergabung. Dan guild player ini dijalankan oleh player sepenuhnya, mulai dari bawah sampai pemimpin ketuanya lah gitu. Di komiknya sama-sama disebutkan guild, tapi sebenarnya beda. Daripada kita bingung gitu, guild job class ini akan kita ganti nama menjadi kantor. Jadi kayak kantor penyihir, kantor berserker, dan lain-lain. Jadi nggak bakal ketukar antara kantor dan guild, ya kan? Mudah, jadi mudah gitu. Lanjut lagi, begitu update-nya rilis, Rokan langsung pergi membeli 15 rumah untuk investasi. Sekarang mungkin orang-orang masih sibuk membuat guild mereka masing-masing. Tidak lama setelah itu, mereka baru sadar kalau mereka membutuhkan rumah untuk dijadikan markas. Karena jumlah rumah di wilayah ini terbatas, harga rumah menjadi mahal. Jika saatnya tiba, Rokan akan menjual rumah yang dia beli dengan harga 2 kali lipat. Ini adalah cara cepat menjadi kaya raya. Dengan level Rokan saat ini,
Ditambah lagi dengan equipment Lion King yang akan meningkatkan defense dan kekuatan Rokan, kini dia siap menjalankan quest dari Materian, memburu monster Lizardman. Setelah berhasil menaikkan level dan mendapatkan topeng warisan sang legenda, Rokan sudah siap berburu monster. Rokan berjalan memasuki hutan dan langsung menggunakan skill War Cry untuk memancing kehadiran Lizardman. Dan benar saja, para Lizardman menyadari kehadiran musuh yang memasuki wilayahnya. Dua Lizardman menyerang Rokan sekaligus, tapi mereka tidak bisa menandingi kecepatan Rokan. "Gerakan kalian itu terlalu lambat," kata Rokan. Dan trust. Rokan membunuh mereka dan mendapatkan 2 ekor Lizardman. Rupanya selain quest dari Materian, Rokan juga mendapatkan permintaan dari pedagang di pasar untuk membawakannya ekor Lizardman yang akan dia jadikan bahan makanan. Karena ekor Lizardman terkenal dengan rasanya yang enak dan tekstur dagingnya yang empuk. Lanjut ke pertarungan. Rokan memancing kehadiran Lizardman lain yang bersembunyi di balik pepohonan, dan terjadilah pembantaian yang membuat seisi hutan bergetar. Boom. Terlihat seorang player sedang bersembunyi dan memanggil anggota guildnya untuk datang ke lokasi. Kelima orang ini adalah teman-teman dari 3 orang yang dihajar Rokan sebelumnya. Mereka sengaja mengirim seseorang untuk mengawasi gerak-gerik Rokan, menunggu kesempatan untuk mengepung Rokan saat dia sendirian. Sekarang mereka telah membuat guild yang bernama Blood Chaser, yang dimana semua anggotanya adalah player killer. Blood Chaser ini adalah guild para pembunuh. Rokan sedikit terkejut. Tidak disangka dia akan bertemu dengan salah satu anggota guild Ragnarok yang dulu pernah mengepungnya. Orang ini adalah Hylos, player yang akan menjadi anggota guild Ragnarok di masa depan dan menduduki posisi top ranker 19 dunia. Tapi saat ini dia masih player biasa dan belum bergabung dengan guild Ragnarok. "Oh, jadi orang ini yang sudah mengalahkan 3 anggota kita," kata Hylos. Melihat musuh lamanya muncul kembali, tanpa sadar Rokan menunjukkan niat membunuhnya. "Akhirnya kita bertemu lagi, anjing Odin. Akan kuberikan kau kekalahan yang tidak akan bisa kau lupakan," kata Rokan. Tujuan mereka datang ke sini untuk menghajar Rokan karena mengganggu pekerjaan mereka sebagai PK. "Baiklah, karena kalian mengincarku, akan kulenyapkan kau bersama guild bodohmu itu," kata Rokan. 4 anggota Blood Chaser menyerang Rokan bersamaan, tapi mereka berempat justru dihabisi hanya dengan 1 tebasan. Trash. Rokan bergerak mendekat dan melayangkan tinjunya pada 1 orang yang tersisa. Bush. "Sepertinya kau cukup hebat, bisa menangani mereka dengan mudah," ejek Hylos. Saat Rokan berada tepat di genggamannya, Hylos mengaktifkan skill Flame Burst dan menyerang Rokan dengan ledakan api. Bush. "Hahaha, dasar pecundang," kata Hylos. Hylos adalah player dengan job Magic Swordman. Di The Lord,
player dapat memilih job class lebih dari satu. Saat player berhasil mencapai level tertentu, mereka dapat memilih job class keduanya. Contoh saat player mencapai level 10. Saat player pertama kali mencapai level 10, dia akan memilih job pertamanya Swordman, ahli pedang. Begitu mereka berhasil naik level lebih tinggi lagi, mereka mendapat kesempatan memilih job keduanya Magician, penyihir. Dan jadilah dia player dengan job class Magic Swordman. Bisa dibilang ini adalah meta saat ini, menggabungkan dua job class menjadi satu. Keuntungannya mereka dapat menggunakan skill yang lebih bervariasi. Lanjut ke pertarungan. Setelah mendaratkan serangan langsung, Hylos mengira Rokan sudah tidak bisa bangkit lagi. Namun dari balik kabut asap, Rokan muncul dengan kapaknya dan menyerang Hylos. Boom! Bagaimana bisa seranganku tidak mempan padanya? Kata Hylos dalam hati. Hylos menyerang Rokan lagi dengan skill Explosion. Boom! Sebuah ledakan membuat Rokan terhempas ke belakang dengan kuatnya. Hahaha. Ternyata kau masih saja tidak berubah dan selalu merasa yang paling kuat. Asal kau tahu, kemampuan magic dan berpedangmu itu hanya selevel standar. Ejek Rokan. Jangan sombong kau dasar bajingan, balas Hylos. Hylos yang tidak terima dengan ejekan itu menyerang Rokan tanpa henti dengan kemampuan berpedangnya. Bagi Rokan, gerakan Hylos terlalu mudah untuk dibaca karena dia sudah bertarung melawannya berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Rokan lalu menggunakan skill Dash mendekati Hylos dan mendaratkan satu serangan yang tidak bisa dia hindari. Trash. Pecundang, kau itu hanya ikan kecil yang merasa hebat karena kau hanya berani menyerang orang-orang yang levelnya lebih rendah darimu. Ejek Rokan. Melihat Rokan tidak mendapat luka yang berarti setelah terkena serangannya, Hylos murka dan menunjukkan skill ultimate-nya yang selama ini dia simpan. Flame Incinerate. Dasar bajingan, kau merasa sombong dengan kekuatanmu. Kalau begitu, ayo kita lihat apa kau bisa bertahan dengan serangan ini, kata Hylos. Melihat bola api di depannya, Rokan tahu itu adalah skill yang bisa membunuhnya dengan satu serangan. Rokan tidak menyangka Hylos sudah bisa menggunakan skill Flame Incinerate di levelnya saat ini. Hahaha. Mati kau sekarang. Boom. Tidak disangka Rokan bisa menahan serangan itu dan kembali muncul dengan menggunakan topeng Lion King Headpiece, warisan sang legenda. Beraninya kau mempermainkanku, kau pasti seorang hacker, teriak Hylos. Setelah berhasil menahan serangan ultimate Hylos, Rokan menghabisinya dengan satu serangan. Skill Strike. Bam. Hylos dikalahkan. Rokan berhasil selamat berkat topeng Lion King yang meningkatkan defense dan kekuatan Rokan. Rokan juga mendapatkan beberapa equipment gratis yang dijatuhkan 5 orang tadi. Belum selesai beristirahat,
kelompok lain dari guild itu datang dengan jumlah yang lebih banyak. Satu solo player melawan 15 anggota guild Blood Chaser. Hahaha. Kalian datang ke tempat yang benar. Ayo hibur aku sedikit lagi, kata Rokan. Buak! Trash! Rokan menghajar mereka satu persatu dan memperlihatkan siapa sosok yang pantas disebut pembunuh yang sebenarnya. Rokan sudah membunuh 6 orang dari mereka. Equipment yang mereka jatuhkan berhamburan di lokasi pertempuran. Equipment itu akan diambil nanti karena saat ini Rokan masih harus melawan 9 orang lainnya. Kelompok pemanah yang ada di atas menembaki Rokan dengan skill Guild Shoot. Tembakan anak panah. Rokan berhasil menahan semua anak panah itu dan balik menyerang mereka. Boom. Bukan hanya player, tapi pepohonan yang menjadi tempat persembunyian mereka juga ikut hancur. Bam! Setelah mengalahkan semua anggota guild Blood Chaser, Rokan berhasil naik level. Setelah semua aman, Rokan memungut equipment yang mereka jatuhkan. Di antara semua equipment itu, ada satu yang menarik perhatian Rokan. Cloak of Stealth, sebuah jubah yang bisa membuat penggunanya menjadi tidak terlihat, invisible. Belum selesai memungut semua equipment itu, muncul lagi 2 orang dari guild MP, guild yang berbeda. Sedikit penjelasan, guild MP ini adalah guild yang terkenal baik di kalangan player. 3 tahun yang lalu di kehidupan Rokan sebelumnya, guild MP sering menyelamatkan player yang diserang oleh PK. Jadi guild MP ini dianggap sebagai pahlawan. Di sini mereka tidak menyadari kehadiran Rokan karena dia menggunakan jubah yang membuatnya tidak terlihat, jubah yang dia pungut tadi. Tujuan guild MP datang adalah untuk mencari jubah yang dijatuhkan anggota Blood Chaser, jubah yang saat ini digunakan Rokan. Rokan bertanya-tanya, kenapa guild MP bisa tahu informasi mengenai guild pembunuh yang baru saja dia bantai? Kenapa mereka bisa tahu lokasi ini? Mereka bahkan tahu equipment yang dijatuhkan oleh guild pembunuh, guild Blood Chaser. Setelah diam-diam mendengar pembicaraan 2 orang itu, akhirnya Rokan menemukan jawabannya. Ternyata selama ini guild MP yang terkenal sebagai pahlawan bekerja sama dengan Blood Chaser, guild pembunuh. Di balik layar, mereka saling membantu dan bertukar informasi satu sama lain. Blood Chaser berperan sebagai penjahat, membunuh player, mencuri equipment, dan lain-lain. Saat itu terjadi, dengan timing yang sudah diatur, guild MP akan muncul sebagai pahlawan menyelamatkan player yang di PK. Dengan begitu, kedua guild MP dan Blood Chaser sama-sama untung. Blood Chaser mendapatkan equipment dan guild MP mendapatkan popularitas sebagai guild pembela kebenaran. Dan kemungkinannya guild MP juga mendapatkan bayaran dari player yang dia selamatkan. Blood Chaser dan guild MP, semua yang mereka lakukan selama ini hanyalah sandiwara. Lanjut, 2 orang ini kemudian pergi meninggalkan lokasi karena mereka tidak menemukan Rokan dan jubah yang mereka cari. Setelah mereka pergi, Rokan kembali berburu, mengalahkan bos Lizard dan berhasil naik ke level 50.
Setelah semua selesai, Rokan kembali ke kota menggunakan rune book yang dia beli sebelumnya. Namun tidak disangka, para PK dan anggota lainnya sudah berkumpul di alun-alun menunggu kedatangan Rokan. Mereka semua berniat balas dendam dan meminta Rokan mengembalikan semua equipment yang dia ambil dari anggota Guild Blood Chaser. "Hei kau, kita harus membicarakan sesuatu," kata si rambut coklat. "Minggirlah, aku sedang sibuk," balas Rokan. Anggota lainnya berkumpul menghadang Rokan. Rokan lalu berteriak dengan keras, "Penjaga! Para PK berkumpul di alun-alun!" teriak Rokan. Para penjaga muncul seketika dan membantai semua PK dengan mudah. "Trash! Habisi mereka!" Di game ini ada sebuah aturan yang melarang para PK masuk ke dalam kota. Ini adalah konsekuensi yang mereka dapat setelah membunuh player lain. Normalnya, para PK akan dihadang oleh penjaga saat mereka ingin memasuki gerbang. Tapi, para PK masih bisa masuk dengan menggunakan runebook teleportasi yang membawa mereka langsung ke pusat kota tanpa harus melewati gerbang. Barulah saat Rokan berteriak, para penjaga mengetahui kehadiran PK dan segera datang menghukum mereka semua. Setelah para PK dibersihkan, Rokan pergi menjual semua equipment yang dia dapat ke pedagang di sekitar sana. Karena Rokan sudah berhasil mencapai level 50, dia sudah memenuhi syarat untuk memilih job keduanya. Pada umumnya, player akan memilih job kelas yang berbeda dari job pertamanya, sehingga mereka dapat menggunakan skill yang bervariasi. Bisa dibilang, menggabungkan dua job kelas menjadi satu adalah meta saat ini. Tapi Rokan berbeda. Dia tidak tertarik dengan job lain dan fokus menjadi berserker sejati. Rokan lalu pergi ke kantor berserker melakukan pemilihan job keduanya. Kini Rokan bisa menaikkan skillnya menjadi level 2 dan sekaligus mempelajari skill baru. Karena semua uangnya sudah habis digunakan untuk membeli rumah, Rokan lalu pergi ke bank meminta pinjaman uang lagi. Dengan uang itu, skill dash, strike, war cry, dan berserk, keempat skill ini ditingkatkan ke level 2. Rokan juga membeli 3 buku skill untuk dipelajari: shoulder charge, leap attack, dan throwing. 3 skill baru. Berbicara tentang job class campuran seperti sword magician, fighter assassin, dan lain-lain menjadi populer di game ini. Di kehidupan Rokan sebelumnya, banyak dari job class campuran ini menjadi top ranker dengan skill yang bervariasi, membuat gaya bertarung mereka sulit untuk ditebak. Tapi, ada juga player yang menduduki top ranker dunia hanya dengan berfokus pada satu job class. Mereka adalah Rokan, karakter utama kita, dan 2 orang lainnya yang merupakan anggota Guild Ragnarok. Sedangkan untuk Odin, pemimpin Guild Ragnarok, job kelasnya tidak pernah dipublikasikan ke publik, membuatnya menjadi player yang misterius dan tidak ada satupun orang yang mengetahui campuran job miliknya. Lanjut lagi, setelah menaikkan level, Rokan berangkat ke kantor penyihir, membawakan jantung dan ekor lizardman yang diminta Materian. Materian sangat puas dengan kinerja Rokan, tapi tidak habis pikir, lagi-lagi Materian memberikan quest baru untuk Rokan. Totalnya
masih ada 4 quest lagi yang harus dijalankan Rokan sebelum dia mendapat quest utama. Quest kali ini meminta Rokan membawakan 10 Force Monster Fruit atau buah monster hutan. Hutan monster yang dituju Rokan kali ini adalah hutan yang sebagian besar wilayahnya adalah rawa yang digenangi air. Singkat cerita, pergilah Rokan ke hutan tersebut. Tidak disangka di hutan itu dia bertemu lagi dengan anggota Blood Chaser, para PK. Tujuan mereka mendatangi Rokan kali ini bukan untuk bertarung, melainkan untuk membuat kesepakatan. Mereka meminta Rokan untuk mengembalikan Cloak of Stealth, jubah yang membuat penggunanya tidak terlihat. Jika Rokan mengembalikan satu equipment itu, mereka berjanji akan melepaskan Rokan dan tidak memburunya lagi. Rokan yang mendengar lelucon semacam itu langsung menggunakan topeng Lion King headpiece. Hahaha. Tidak akan kuberikan Cloak of Stealth. Jika kalian menginginkannya, ambil saja sendiri. Itu pun jika kalian bisa, kata Rokan. Mengetahui negosiasi mereka gagal, semua anggota Blood Chaser dikerahkan hanya untuk mengambil kembali satu equipment berharga mereka, Cloak of Stealth, jubah yang tidak terlihat. 4 anggota Blood Chaser menyerang Rokan sekaligus. Di saat yang bersamaan, Rokan mengaktifkan skill War Cry, menurunkan semua stat musuh dan memberikan efek stun. Rokan berpindah lokasi dengan cepat menggunakan skill dash. Namun, anggota Blood Chaser lainnya sudah bersiap untuk menyerang Rokan bersamaan. Bak! Mengetahui dirinya sedang dikepung, Rokan menggunakan skill Strike untuk menghempaskan mereka semua. Bush. Kini Rokan dapat kembali bergerak dengan bebas. Apa-apaan itu? Bukannya kalian bilang dia masih level 35? Kata seorang anggota Blood Chaser yang keheranan. Setelah menggunakan skill Detect, mereka baru tahu, rupanya musuh yang mereka hadapi saat ini sudah mencapai level 50. Mereka tidak habis pikir, ada player yang bisa menaikkan 15 level hanya dalam waktu beberapa hari. Rokan tidak membuang kesempatan untuk menyerang, bergerak dengan kecepatan tinggi dan menghajar semua anggota Blood Chaser yang ada di sekitarnya. Serang dia! Gunakan semua kemampuan yang kalian punya, teriak ketua mereka. Semua anggota Blood Chaser yang masih hidup menggunakan semua skill dan mantra terbaik yang mereka miliki dan bermaksud menghujani Rokan dengan sihir yang mustahil untuk dihindari. Oi, apa kalian juga ingin membunuhku di sini bersamanya? Teriak anggota Blood Chaser yang sedang ditahan oleh Rokan. Tanpa memikirkan nyawa anggotanya, ketua mereka memberi perintah untuk langsung menyerang. Serang! Rokan dihujani dengan sihir ledakan, membuat semua yang ada di sekitarnya hancur dan terbakar seperti lautan api. Rokan mengabaikan ledakan di sekitarnya dan hanya fokus untuk memblokir sihir yang tepat mengarah pada dirinya, sehingga Rokan bisa meminimalisir damage yang dia terima. Rokan berhasil selamat, namun Blood Chaser kembali melancarkan ratusan anak panah pada Rokan. Rokan menahan anak panah itu dengan menggunakan tubuh anggota Blood Chaser sebagai tameng. Rokan kembali menyerang petarung jarak dekat dari Blood Chaser untuk memudahkan pergerakannya nanti. Sejauh ini, Rokan sudah menghabisi puluhan dari mereka. Namun,
Tiga dari anggota Blood Chaser kembali maju, menyibukkan Rokan dari segala arah. Menyerang dan bertahan di waktu yang bersamaan membuat Rokan lengah dan masuk ke dalam perangkap Blood Chaser. Sebuah rantai emas muncul dan menahan pergerakan Rokan. Bagus, ini kesempatan kita. Fokuskan serangan kalian padanya, perintah ketua Blood Chaser. Anggota Blood Chaser yang tersisa menfokuskan mana pada Rokan, dan sebuah segel mantra yang berlapis-lapis muncul tepat di atas Rokan. Boom! Semua anggota Blood Chaser mengira mereka sudah menang, tapi tidak. Di saat-saat terakhir, Rokan berhasil melepaskan diri dari rantai emas dan melompat mendekati musuh dengan skill Leap Attack yang meningkatkan kekuatan serangannya sebesar 130%. Rokan memanfaatkan momentum ini, menghabisi semua anggota Blood Chaser yang sudah kehabisan mana. Tanpa memberi kesempatan untuk mengisi ulang mana mereka, Rokan menghabisi semua anggota Blood Chaser yang berjumlah ratusan. Dengan pencapaian luar biasa itu, Rokan mendapatkan titel barunya, PK Killer. Efek titel ini adalah peningkatan kekuatan sebanyak 15% saat Rokan berhadapan dengan PK. Dan juga ada peningkatan attack power dan critical sebanyak 10%. Ini adalah panen besar-besaran. Satu guild yang terbunuh sudah pasti menjatuhkan banyak equipment yang berharga. Setelah memungut semua equipment dan item yang berceceran di lokasi, Rokan kembali ke kota Trinsik. Rokan membuat sebuah pengumuman yang bisa dilihat semua orang. Isinya adalah Rokan berencana menghabisi anggota Blood Chaser yang berkeliaran di pusat kota, menghabisi para PK yang berkeliaran bebas di pusat kota. Siapapun yang melihat atau mendengar ada anggota Blood Chaser bisa langsung menghubungi Rokan, memberitahu lokasi tepatnya, dan Rokan akan langsung muncul untuk menghabisi para PK itu. Banyak dari player menganggap postingan ini hanya lelucon karena menurut mereka berurusan dengan guild Blood Chaser atau berurusan dengan para PK itu sama saja dengan bunuh diri. Tapi ada juga dari para player yang berharap PK ini diberi sedikit pelajaran, karena dari mereka ada yang sudah pernah terbunuh sebanyak 5 kali, dan orang-orang itu juga mencuri equipment miliknya. Tidak berselang lama setelah Rokan membuat postingan itu, Rokan menjual item dan equipment yang dijatuhkan anggota Blood Chaser. Orang-orang yang melihat item milik Blood Chaser dilelang secara terbuka, dilelang di pasar, perlahan mereka mulai percaya ada player yang benar-benar bergerak mengincar para PK, merampas dan mencuri item dari para pembunuh. Perlahan, postingan Rokan yang mengatakan akan membunuh para PK menjadi trending topik. Semua player membicarakan tentang gosip ini, apakah ini benar, apakah ini hanya tipuan. Tapi mereka bisa melihat item milik Blood Chaser dijual di pasar. Mereka semakin yakin lah pokoknya kalau ada seseorang yang benar-benar ingin membantai habis para PK ini, Blood Chaser ini. Kita kembali lagi ke Rokan. Di sini Rokan juga membeli item Safety Guard, item yang bisa membuat barrier yang dapat melindungi penggunanya dari serangan musuh saat dia sedang beristirahat memulihkan tenaganya. Jadi item ini bisa digunakan untuk melindungi diri saat kita sedang terdesak atau sedang lemah gitu setelah bertarung mati-matian melawan monster ya. Di lain sisi, ketua guild MP
tidak bisa menahan amarahnya mengetahui Blood Chaser gagal mendapatkan jubah transparan itu kembali. Perempuan di sampingnya berkata, kenapa mereka tidak menyerah saja untuk mendapatkan kembali jubah itu? Ketua Guild MP semakin marah karena yang menjatuhkan jubah itu adalah perempuan yang ada di sampingnya, yang dimana perempuan ini adalah pacarnya sendiri. Cloak of Stealth, jubah yang membuat player tidak terlihat. Ini adalah item langka yang tentu saja harganya akan sangat mahal bila dijual di pasaran. Jadi wajar saja jika Blood Chaser menggunakan cara apapun untuk mendapatkan equipment itu kembali dari tangan Rokan. Di lain sisi, Rokan kembali melanjutkan misinya mencari buah Force Monster yang sempat tertunda karena dihalangi oleh Blood Chaser. Di dalam hutan, Rokan memburu Force Monster untuk mendapatkan buah yang mereka miliki. Tapi itu tidak mudah karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki buah yang dicari Rokan. Setelah sekian lama berburu, menghabisi banyak Force Monster, Rokan akhirnya mendapatkan item yang dia cari. Jika dilihat sepintas, buah Force Monster ini mirip-mirip kayak buah apel ya. Rokan tahu, setelah dia membawa buah ini pada Materian pasti akan memberikannya quest lagi. Karena Rokan sudah tahu apa saja bahan yang akan diminta Materian setelah ini, dia memutuskan untuk pergi mencarinya sekarang. Jadi, Rokan tidak perlu bersusah payah keluar masuk hutan lagi. Rokan sudah mendapatkan buah Force Monster. Dengan levelnya saat ini, Rokan memutuskan untuk mencari 3 bahan lagi. Yang pertama adalah daging dari monster-monster yang hidup di sekitar danau. Yang kedua adalah tanaman yang ada di sekitar danau. Dan yang terakhir adalah ikan yang hidup di dalam danau. Ketiga bahan yang dicari Rokan berada di satu lokasi yang sama, di Danau Pure Brightness. Danau ini sangat bersih dan jernih. Hanya dengan meminum airnya dapat memberikan buff sementara pada player. Airnya juga memiliki efek healing sehingga banyak magician atau player yang datang mengambil air danau ini dan menjadikannya ramuan yang dapat mengobati luka yang mereka dapat dalam pertarungan. Dalam perjalanan ke Danau Pure Brightness, Rokan melihat sekelompok orang yang sedang berdebat. Dengan menggunakan jubah yang membuatnya tidak terlihat, Rokan mendekati kelompok itu. Ternyata mereka adalah Guild MP yang kemarin bekerja sama dengan Blood Chaser. Semenjak Rokan membuat postingan tentang memburu Blood Chaser, Guild MP ini jadi tidak memiliki penghasilan atau tidak ada panggilan untuk menyelamatkan orang-orang dari PK gitu. Setelah memantau cukup lama, Rokan baru menyadari ketua Guild MP ini ternyata adalah orang yang pernah dia temui di dunia nyata. Tepatnya orang ini adalah Pilea, pacar dari Sohe, mantan pacar Rokan dulu. Kalau kalian lupa, pembahasannya ada di part 6 kalau nggak salah ya. Blood Chaser dan Guild MP ini saling bekerja sama. Guild MP bahkan sering mengirim anggotanya untuk membantu Blood Chaser untuk mencuri equipment player lain. Nah, kemarin Guild MP ini sempat mengirim anggotanya untuk membantu Blood Chaser menghajar orang yang menghalangi pekerjaan mereka, Rokan. Salah satu orang yang dikirim ke sana adalah Sohe, pacar si ketua guild ini. Dan pacarnya jugalah yang menjatuhkan jubah transparan itu. Berarti bisa disimpulkan, tanpa sadar Rokan sudah menghajar mantan pacarnya di dalam game dan membawa kabur equipment miliknya. Nice. Rokan juga mengingat alasan dia bermain game dulu. Jadi awalnya Rokan ini tidak suka bermain game.
Begitu dia mendengar Sohe bermain The Lord, Rokan jadi ikut-ikutan membuat akun. Tujuannya agar dia bisa PDKT sama Sohe. Mereka sempat dekat, tapi hubungan mereka gagal. Sohe bahkan pernah meminta teman-temannya untuk menyiksa dan mencuri equipment Rokan. Itu dilakukan Sohe secara terang-terangan. Ini sudah menjadi masa lalu Rokan yang tidak bisa dirubah lagi. Setelah mengingat masa lalu yang sedikit pahit, Rokan berharap bisa bertemu dengan mereka lagi untuk balas dendam tentunya. Pilea, ketua guild MP, memutuskan mengirim anggotanya untuk membantu Blood Chaser sekali lagi. Setelah itu, guild MP melanjutkan berburu monster untuk meningkatkan level mereka. Rokan sedikit mengamati cara mereka berburu. Kemampuan bertarung Pilea sebagai ketua guild tidak begitu buruk, tapi tidak ada yang spesial juga dari cara bertarungnya. Ya, bisa dibilang dia ini standar lah dengan levelnya saat ini. Setelah menonton sedikit gaya bertarung orang-orang dari guild MP, Rokan pergi meninggalkan mereka. Daripada mengurusi orang-orang ini, lebih baik Rokan melanjutkan perburuannya sendiri. Sekarang Rokan dalam perjalanan menuju Danau Pure Brightness untuk mencari bahan-bahan yang akan diminta Materian. Daging monster, tanaman, dan ikan yang ada di Danau Pure Brightness. Namun yang akan menjadi masalah bagi Rokan nantinya bukanlah monster di sekitar danau, melainkan arwah kesatria yang menjaga Danau Pure Brightness.